Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan kita berada pada bulan yang dimana orang mengatakan itu adalah bulan Isra dan Mi'raj, begitu. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat. Tentu berfirmannya Allah, berkalamnya Allah kepada Nabi Muhammad tidak perlu kita ragukan kembali. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dengan dalil dan landasan masing-masing bahwa apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu, begitu sebagaimana hadis Ibunda Aisyah yang ditanya oleh Masyruq, sahabat Masyruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Allah memberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa di pagi hari ini kita berzikir kepada Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina
wa nabu'u bidhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita masih membaca sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berbicara kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, hasala maji'uhu fil waqtil ladzi wa'adahu Allahu fihi. Memang Musa datang ke tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, ya, tempatnya, waktunya. Setelah Musa datang, artinya Nabi Musa bukan itu adalah sebuah kebetulan, tetapi memang sudah Allah janjikan tempat di mana Musa akan mendengar kalam atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berada di tempat yang diinginkan oleh Allah, maka Allah melanjutkan wa kallamahu rabbuhu, ay asma'ahu kalamahu. Kemudian Allah memperdengarkan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihi salam min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Jadi Nabi Musa langsung mendengarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini titik poinnya adalah tanpa perantara daripada, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Fal ayatu fiha itsbatul kalami lillah. Maka ayat ini, ya, dalil untuk kita mengisbat, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka-mereka yang Allah dikehendaki. Wa annahu yatakallamu mata syaa subhanahu, gitu. Kemudian bagaimana dan kapan, ya, kapan bisa terulang, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman kepada Nabi Musa sekehendak Allah, sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kallama Musa alaihi salam bila wasitatin. Kemudian diulangi lagi keterangan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memang, ya, berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan kita berada pada, ya, bulan yang dimana orang mengatakan itu adalah bulan Isra dan Mi'raj, begitu. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Tentu berfirmannya Allah, berkalamnya Allah kepada Nabi Muhammad, ya, tidak perlu kita ragukan kembali. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dengan dalil dan landasan masing-masing, bahwa apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha itu, begitu, sebagaimana hadis Ibunda Aisyah yang ditanya oleh Masyruq, sahabat Masyruq. Qala dakhaltu ala Aisyah qultu hal ra'a Muhammadu rabbahu. Itu. Kemudian sahabat Masyruq ini, ya, bertanya kepada Ibunda Aisyah, hal ra'a Muhammad rabbahu, apakah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat langsung Allah Subhanahu wa taala? Faqalat laqad takallamta bi syai'in, begitu, kiflahu syi'ri, gitu. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Masyruq, sungguh engkau menanyakan sesuatu yang membuat kulitku itu merinding, kata beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab oleh Ibunda Aisyah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra qalat inna ma huwa Jibril. Begitu. Nabi Muhammad itu, ya,
ia melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala begitu. Apa itu? Yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melihat langsung Allah, tetapi ia melihat malaikat Jibril begitu. Ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika beliau ditanya pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, apakah melihat langsung, kemudian apakah tidak begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas ya tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala, kemudian sahabat Ibnu Abbas berpendapat berbeda. Maka dzabal fuadu ma ra'a, qala ra'a biqalbihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ini yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ini pada peristiwa Isra dan Mi'raj begitu, sebagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat ataupun memperjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam itu, kemudian bertemu dengan para nabi di langit yang berlapis-lapis itu. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah dan juga sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana juga yang disampaikan oleh sahabat Jarir bin Abdullah ketika beliau duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu, menjelaskan bahwasanya seorang hamba itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala tidak di dunia, tetapi nanti ia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, pada hari kiamat. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Idza nadhara lailatal badri faqala lana innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Begitu. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, ketika kami sedang duduk-duduk, kemudian ada bulan purnama bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kami bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Allah kelak di surga sebagaimana kalian melihat qamar ataupun bulan purnama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, tentu kamu tidak mampu wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita mengitsbat bahwa memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-kalam, memiliki sifat berkata, kemudian memiliki sifat berfirman kepada hambanya, yang dalam hal ini disebutkan yang mendengar itu karena Allah memang memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain juga berbicara tentang kalamnya Allah, tapi ini kepada Nabi Adam begitu. Nabi Adam ketika Allah ciptakan di surga itu, ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa memang benar kata beliau, Nabi Musa itu seperti kesepian dalam tanda kutip di dalam surga. Gitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibunda Hawa kepada Nabi Adam pada saat itu, lantas sedang dalam kondisi tertidur Nabi Adam. Kemudian ketika terbangun, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Siti Hawa itu duduk di samping kepala Nabi Adam. Jadi seolah Allah itu tidak ingin Nabi Adam itu merasa tidak sempurna kenikmatannya di surga karena dengan kesendiriannya. Nabi Adam tentu terkejut ketika melihat seseorang hamba lain ciptaan Allah duduk di samping kepalanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam mengatakan, "Man anti?" Lalu kemudian
Kemudian Siti Hawa ini mengatakan, imro'ah, kata beliau, saya ini jenis kelamin yang lain, perempuan. Begitu. Pertanyaan itu dilanjutkan oleh Nabi Musa, untuk apa kamu di sini? Kemudian jawaban daripada ibunda Siti Hawa itu, litaskuna ilayya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Apa artinya? Saya di sini supaya kamu itu merasa tenang dan merasa nyaman bersamaku. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ada kalimat namanya sakinah, litaskuna. Ya. Lah ini di dalam surga ada kejadian lain ketika mereka sudah hidup berdua di dalam surga, kemudian Allah menjelaskan kepada kita, wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Jadi kisah yang kita dengarkan, yang kita imani selama ini memang benar adanya, bahwa mereka berdua hidupnya di surga. Wanadahuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih Fauzan, memang memanggil bapak kita Nabi Adam dan ibu kita Hawa qailan, sambil memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam anhakuma antilkuma syajarah. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam juga Siti Hawa dilarang terhadap pohon itu. Dilarang untuk apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, anil akli minha. Memang dilarang untuk memakan buah dari pohon itu, begitu. Wa hadza itabun minallahi lahuma wa taubihun haitsu lam yuhdhar ma hadzarahuma minhu. Ternyata kalimat ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ini adalah peringatan. Ini adalah ujian. Sekaligus ini adalah larangan keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya Nabi Adam tidak berhati-hati terhadap larangan tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya itu menjadi sebab musabab bapak kita itu dikeluarkan daripada surga yang memiliki kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan di dalamnya. Ini kalamnya Allah kepada Nabi Musa. Di dalam ayat yang lain juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala wa yauma yunadihim. Ini kalamnya Allah, firmannya Allah ataupun pembicaranya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kepada siapa? Wa yauma yunadihim. Apa penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan? Yunadillahu subhanahu haula'il musyrikina yaumal qiyamah. Ternyata memang Allah memanggil orang-orang musyrik pada hari kiamat. Fayaqulu. Kemudian Allah berkata kepada mereka, madza ajabtumul mursalin. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang telah kalian jawab, kemudian apa yang telah kalian terima daripada orang-orang yang telah kami utus sebagai nabi dan rasul. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyina lamma ballaghukum risalati. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, apa yang telah mereka lakukan kepada nabi dan rasul yang telah Allah utus untuk mereka. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Jadi sebagai pertanggungjawaban bahwasanya mereka telah diutus nabi dan rasul kepada mereka, tetapi mereka tidak mau beriman kepada nabi dan rasul tersebut. Kepada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka, menanyakan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ayat ini juga kata Syekh Shalih Fauzan, itsbatul kalami lillah wa annahu yunadi yaumal qiyamah. Ayat ini kita menetapkan penetapan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu memang benar-benar berbicara. Begitu. Adapun nanti keyakinan-keyakinan yang lain yang kemudian meragukan tentang pembicaraan Allah tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, maka akan kita kembalikan lagi kepada kaidah awal yang sudah kita sampaikan beberapa kali, bahwa sudah Allah kita imani bahwasanya Allah itu berbicara. Adapun bagaimana
ya jamaah yang dirahmati Allah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah ya yang mengerjakan pekerjaannya, perbuatannya memang sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah ya, tentang ayat yang berikutnya. Sebagaimana orang-orang musyrik juga ya, ketika Allah berikan perjanjian kepada mereka ya, Allah Subhanahu wa taala hatta yasma'a kalamallah gitu. Ini ayat juga yang menjelaskan tentang Allah itu berfirman bahwasanya orang musyrik nanti akan ya dipanggil ya pada hari kiamat, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang akan mereka lakukan dahulu ataupun apa yang telah mereka lakukan dahulu ya di dunia terhadap nabi dan rasul ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan pertama kepada Nabi Musa, kemudian ya kepada ya orang-orang musyrik, dan juga kepada Siti Hawa serta Nabi Adam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ayat yang berikutnya ya, kepada siapa juga Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu. Bahwasanya Allah berfirman dalam bentuk kitab-kitab langit selain kitab Al-Quran ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi begitu. Tetapi kitab Taurat itu lantas ya thumma yuharrifunahu, kemudian orang-orang Yahudi itu menyelewengkan isi kitab Taurat ya, yang menurut mereka cocok, maka mereka akan ya lakukan itu. Tetapi ayat-ayat yang menurut mereka itu tidak cocok, yuharrifunahu, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selewengkan maknanya begitu. Mereka akan ya tinggalkan, bahkan mereka tidak akan biarkan ayat-ayat itu tetap berada dalam kitab tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Kalaupun ayat tersebut tetap berada di dalam kitab Taurat, yukhalifunahu ala basiratin, mereka itu ya akan tetap menyelisihi isi dan ajaran-ajaran yang berada di dalam kitab Taurat tersebut. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwasanya kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian kitab tersebut berisi tentang ya perintah-perintah dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dikatakan kepada mereka, apakah mereka itu tidak mengetahui bahwasanya itu ajaran Allah? Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa mereka itu sangat paham terhadap kitab Taurat itu. Mereka sangat mengerti sifat-sifat Rasulullah yang akan Allah utus pada akhir zaman itu, ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan sebagaimana mereka mengenali ciri-ciri anak mereka, mengenali putra-putri mereka, jamaah yang dirahmati Allah. Sangat paham terhadap apa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat paham apa yang ada dalam kitab Taurat pada zaman dahulu ketika diturunkan kepada nabi mereka, tetapi sifat mereka sifat yuharrifunahu, yang cocok kemudian mereka lakukan, yang tidak cocok bagi mereka kemudian mereka tinggalkan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan Nabi Musa bersama beberapa orang yang telah membunuh ya keluarganya pada surah Al-Baqarah begitu. Jadi ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi begitu, kemudian sapi apa wahai Musa, sapi betina ataupun sapi ya jantan? Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, Allah menjawab bahwa ya yang harus disembelih itu adalah sapi betina. Kemudian sudah jelas ya bahwa yang harus disembelih itu adalah sapi betina. Kemudian mereka bertanya lagi, ya masih ngeyel, jamaah yang dirahmati Allah, masih cengkal kalau kata orang Sumeneb gitu. Mereka bertanya itu bukan supaya semakin faham, tetapi mereka bertanya itu supaya ya mereka itu tidak melakukan perintah itu, supaya mereka bisa kabur, bisa lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dijelaskan setelah jenis kelaminnya, kemudian bertanya warnanya, begitu. Bagaimana warnanya wahai Musa? Pertanyaan ini bukan untuk mereka supaya mengetahui, tapi supaya mereka bisa lari ya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqi'un launuha tasurun nadhirin. Sofra kata Nabi Musa. Ya, warnanya itu kuning keemasan, faqi', ya. Tasurun nadhirin, kalau kamu melihatnya maka kamu akan merasa nyaman, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin barangkali sebagaimana ya warna sapi-sapi Sumenep atau sapi Madura, jamaah yang dirahmati Allah, kuning keemasan, begitu. Kemudian setelah itu ditanya lagi mengetahui warnanya supaya mereka bisa lari lagi dari perintah itu. Ditanya, apakah pernah digunakan untuk membajak sawah, begitu. Ini kan pertanyaan konyol, masa sapi tidak pernah digunakan untuk membajak sawah? Memang tidak pernah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya, kengeyelan Bani Israel kepada Nabi Musa itu sebagai contoh mereka itu ya menyelewengkan isi dalam Al-Qur'annya begitu. Jadi mereka bertanya bukan untuk supaya mereka itu semakin paham, tapi mereka bertanya itu pertama untuk ngetes nabinya, kemudian mereka bertanya itu ya memang ya supaya mereka bisa lari dari kewajiban itu. Karena apabila sapi itu nanti memang benar-benar ada, maka kebusukan mereka itu akan terungkap, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang di antara ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tetapi ya bertanyanya itu bukan untuk semakin tahu, tapi bertanyanya itu dalam bentuk ngeyel, jamaah yang dirahmati Allah, supaya bisa lari daripada ya kewajiban-kewajiban tersebut, maka tidak ubahnya ibaratnya orang-orang Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa tidak untuk semakin tahu, tapi semakin mereka lari daripada kebenaran. Tapi akhirnya ya Allah Maha Adil, kemudian memang akhirnya ya sapi itu ada, kemudian terbongkarlah kebusukan mereka yang telah membunuh pamannya, kemudian akhirnya pamannya itu bersaksi ya dihidupkan kembali oleh Allah melalui mukjizat Nabi Musa, kemudian mengatakan bahwasanya merekalah keponakan-keponakannya yang membunuhnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna hadzal Qur'an yakussu bani Israil. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Al-Qur'an itu ya menjelaskan atau menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Wahum hamalatut Taurah wal Injil. Ternyata kalau umatnya Nabi Muhammad itu diturunkan kepada mereka, kepada kita ini Al-Quran satu saja, ternyata Bani Israel itu bagi mereka istimewa. Tidak hanya Taurat, tetapi bagi mereka juga adalah Injil, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayat-ayat tentang kalam Allah, tentang bicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang Allah kehendaki, begitu, ini menjadikan itsbat, begitu, kalamullah. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya memang Allah itu berbicara. Kemudian wa madhabu ahli sunnah wal jamaah, begitu, mempercayai dan mengimani memang Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bil kalam, memang disifati dengan al kalam, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamuhu subhanahu min sifatihi adzatiyah, begitu, dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala memang sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, liqiyamihi bihi wattisafi bihi, dan memang Allah berbicara, kemudian Allah juga disifati dengan pembicaraan tersebut, begitu. Wa min sifatihil fi'liyah al-waqi'ah bi sifatihi wa qudratihi, dan memang sifat fi'ilnya Allah ya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga terkait dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatannya jamaah yang dirahmati Allah ya, sebagai penguat ya iman kita tentang kalamnya Allah, fayatakallamu idza syaa. Allah itu berbicara kepada mereka yang Allah kehendaki. Kaifa syaa ya, sebagaimana juga ya bagaimananya itu kembali lagi dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bima syaa, seperti apa pembicaraan Allah tidak usah ditanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu ya. Walam yazal mutakallima, dan Allah akan senantiasa terus ya berfirman, wala yazalu mutakallima, dan terus ya
seterusnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan kalam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya ya keyakinan-keyakinan yang tidak meyakini bahwasanya Allah itu tidak berbicara dengan alasan kalau berbicara Allah itu sebagaimana makhluk, maka sudah dapat kita ya dapatkan jawabannya. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an begitu. Kalau Allah berbicara berarti Allah itu memiliki mulut, kemudian kalau Allah itu memiliki mulut berarti Allah itu sama dengan makhluk. Maka pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita hilangkan dari ya akal dan pikiran kita, kemudian kita kembalikan kepada ayat-ayat yang memang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan menjadi penguat iman kita terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.